siang, sahabat Pilar dimanapun berada. Selamat siang Bapak Ibu Guru Idola seluruh siswa-siswinya. Selamat siang juga, siapa tahu yang mendengarkan sedang siang atau pagi ya. Pokoknya dimanapun teman-teman dan Bapak Ibu Guru berada, semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia. Nah, hari ini kita ada di Podcast Guru Idola. Nah, Podcast Guru Idola ini apa sih? Podcast Guru Idola itu adalah sebuah platform bagi Bapak Ibu Guru untuk membahas topik kesehatan reproduksi dan seksualitas dari modul Semangat Dunia Remaja atau Setara. Nah, karena Podcast Guru Idola, Pilar kali ini bersama Janati mendatangkan dua guru idola nih. Wah, ada Pak Taufik dari guru SMPN 23 ya Pak? Iya Mbak. Kemudian ada Bu Arum dari SMPN 18. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang Mbak Janati. Wah, seger-seger banget nih. Puasa lancar Pak, Bu? Lancar. Alhamdulillah. Waduh, kayak seger-seger banget nih. Di luar alhamdulillah cuacanya juga mendukung, agak mendung-mendung gitu ya. Jadi tidak terlalu berusaha keras untuk puasa hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini karena sorry. Hari ini kita mau membahas terkait materi-materi yang ada di Setara, terkait pengalaman Bapak Ibu Guru juga terkait materi itu, tapi lewat games nih. Nah, kayak yang ada di background Janati hari ini, kita akan bermain belum pernah. Dan sini dan. Gitu, karena coba sepertinya Bapak Ibu sudah menyiapkan nih. Coba Janati boleh lihat. Waduh, mantap sekali. Oke, nah jadi nanti Janati akan membacakan pernyataan. Nah, setelah Janati membacakan pernyataan, silahkan Bapak dan Ibu mengangkat kertas yang sesuai nih. Semisal apakah sudah pernah mengalami ataukah belum pernah mengalami. Seperti itu. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa. Oke, nah yang pertama. Pernahkah Bapak Ibu menemui siswi perempuan yang diejek karena tembus saat menstruasi? Pernah atau belum pernah? Wah, Bu Arum pernah nih. Coba kita dengarkan yuk pengalaman dari Bu Arum, gimana nih Bu? Oke, jadi saat itu tiba-tiba ada siswa yang datang ke ruangan saya dengan ternyata pakai jaket tuh ya kan, nutupin rok di belakangnya dengan wajah panik gitu. Kenapa Nok? Ternyata Bu, saya tembus. Dan saya lihat teman-temannya tuh sudah muncul, ih bocor, iya ada darahnya. Yang cowok-cowok kayak gitu, makin malu lah dia. Terus dia nggak mau keluar dari ruang BK. Bu, saya malu, Bu ada rok ganti nggak? Akhirnya kan karena kebetulan BK di SMP 18 itu menjabat di UKS juga, jadi kami sekalian langsung mengganti roknya dan memberikan sabun untuk dibersihkan kan. Kalau misalnya itu nggak dibersihkan kan ngeplek gitu. Iya. Itu untuk pengalamannya. Kayak gitu ya Bu. Itu murid kelas berapa Bu? Waktu itu masih kelas 7, kan masih peralihan kan. Oke, mungkin masih baru mens mungkin ya Bu, jadi mungkin masih agak kaget juga kayak gitu loh. Nah, Pak Taufik yang belum nih. Wah, andaikan semisal nanti di sekolah ketemu sama siswi yang tembus saat menstruasi, Pak Taufik kira-kira responnya akan seperti apa? Ya, kalau respon saya itu ya kita sampaikan ke guru yang cewek, karena saya sebagai guru BK yang cowok itu ya kurang pas
ketika nanti mendatangi anak yang baru menstruasi itu, dan saya komunikasikan dengan guru BK yang cewek juga ada teman kami, kemudian di UKS juga teman-teman juga ada itu. Jadi tidak langsung saya tangani, khawatirnya nanti mempunyai pikiran yang kurang baik gitu ya terhadap anak itu. Oke, baik. Jadi lebih mengutamakan kenyamanan siswinya tadi ini ya Pak. Jadi karena siswi perempuan, jadi kayak lebih merujuk ke guru BK yang perempuan seperti itu. Baik. Nah, kemudian ini kalau dari materi setaranya sendiri nih Bu, saya sempat baca nih kalau sebenarnya yang namanya menstruasi itu emang perubahan yang dialami oleh perempuan. Ya udah emang lumrah gitu loh, tapi kemudian kira-kira terus saya baca lagi nih, saya baca juga dari data GIAS, jadi sempat ada penelitian terkait situasi remaja di Kota Semarang kalau 35,1% remaja itu merasa malu pada tubuh mereka selama menstruasi. Terus juga sebanyak 57,2% remaja itu merasa penting buat menjaga kerahasiaan menstruasi. Nah, Ibu Arum ini kan yang sudah mengimplementasikan materi gender di Setara nih. Nah, kira-kira gimana sih Bu cara menyampaikan ke anak-anak kayak gitu, ke siswa-siswi kalau ya itu tuh lumrah buat terjadi, itu tuh nggak apa-apa kayak gitu loh. Monggo Ibu bisa diceritakan pengalamannya. Oke. Dari pengalaman saya yang sudah saya jelaskan ke anak-anak terkait dengan materi Setara, di sana sudah dijelaskan banyak sekali dan detail bahwa memang yang namanya pubertas itu pasti dialami setiap anak. Kalau untuk perempuan normalnya di usia 13 tahun dan laki-laki di usia 14 tahun biasanya. Nah, di pubertas itu yang perempuan pasti mengalami namanya menstruasi. Yang namanya menstruasi itu bukan hanya perempuan saja yang perlu tahu kalau itu. Jadi saya jelaskan ke anak-anak, menstruasi, mimpi basah, anak-anak laki-laki dan perempuan itu harus tahu. Jadi tahu bagaimana bertindaknya nanti. Jadi daripada anak tidak tahu terus mencari-cari sendiri dan tidak terarah, lebih baik kita memberitahunya dengan sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Misalnya menstruasi itu apa sih Bu? Ternyata menstruasi adalah luruhnya dinding rahim karena tidak dibuahi sehingga keluarlah darah dari organ kelamin perempuan. Nah, perlu nggak sih laki-laki itu tahu menstruasi? Nah, kadang kan Bu itu kan buat perempuan, emang perlu ya kita sebagai laki-laki tahu? Perlu. Jawabannya perlu. Kenapa? Karena yang pertama, yang namanya perempuan ketika menstruasi itu banyak sekali perubahan, terutama secara psikologis dan emosi, ya kan? Dari moodnya, kemudian dari fisiknya, pasti kalau orang yang mens dia cenderung lebih lemes gitu. Nah, laki-laki perlu tahu mens. Kenapa? Yang pertama, jangan diejek ketika tahu temannya tuh mens. Kenapa? Yang namanya cewek mens tadi emosinya masih labil, tambah diejek, makinlah naik ya kan biasanya. Ih tembus, makin ya kan. Kamu tuh kenapa? Nanti akhirnya dia baper, nangis ya gitu kan kalau perempuan. Cowok juga harus tahu kenapa kok ini cewek tiba-tiba kemudian, tiba-tiba nangis, tiba-tiba kok jadi agresif. Ternyata dia sedang mens gitu. Kemudian laki-laki juga ketika mengetahui, setidaknya ketika dia tahu temannya mens, dia menawarkan bantuan karena biasanya cewek yang mens itu cenderung lebih lemes ya gitu, terus gampang ngeluh kan. Menawarkan bantuan, sini yang berat tak bawakan gitu. Bisa juga membawakan sesuatu yang mungkin bisa menaikkan mood temannya yang sedang mens, misalnya teh hangat kan juga bisa meredakan rasa sakit. Kemudian makan makanan yang seperti buah atau sayur itu juga bisa memperbaiki secara fisik gitu. Itu yang sekilas saya sampaikan ke anak-anak. Iya, memang
emang penting banget sih, maksudnya walaupun yang mengalami perempuan, tapi karena laki-laki juga ada di lingkungan perempuan yang menstruasi, jadi laki-laki juga harus paham terkait menstruasi biar gak diajakin. Nah, Pak Taufik nih ada Ya. mungkin mau menyampaikan apa atau mungkin mau cerita juga pernah menemui muridnya yang mengejek, oh tadi belum ya, atau mungkin gimana ya, sering menemui kayak murid-muridnya, ih lagi PMS, lagi mens mulane marah-marah dan ini dan itu kayak gitu. Atau mau menanggapi terkait penjelasan Bu Arum tadi, monggo. Iya. Kalau saya tuh pernah itu yang anak-anak tapi sudah menstruasi, tapi kan tidak kelihatan apa namanya tadi, merah itu. Ya, ketika apa namanya diajar dalam pembelajaran itu, yaitu anaknya kondisi emosionalnya tidak terkontrol. Ternyata saya tanya, kemudian saya apa namanya komunikasikan di ruang BK, oh iya Pak, saya baru menstruasi ya. Karena tadi dengan temannya itu apa namanya berbicara dengan yang lantang itulah, sehingga temannya juga tidak nyaman ya. Ketidaknyamanan dalam pembelajaran itu ya kita apa namanya komunikasikan di ruang BK itu, kita temukan oh ternyata hal semacam itu yang membuat apa namanya suasana kurang baik gitu. Oke. Benar. Terima kasih Pak Taufik dan Bu Arum atas ceritanya. Nah, jadi gitu nih teman-teman sahabat Pilar dan Bapak Ibu guru di rumah, yang namanya menstruasi itu harus disampaikan pengetahuannya ke laki-laki dan perempuan. Ke perempuannya mungkin terkait apa kamu itu menstruasi itu hal yang wajar loh, hal yang normal loh. Nah, ke laki-lakinya juga supaya laki-laki ini jadi lebih apa ya bahasanya, peka, jadi lebih peka, terus kemudian jadi lebih mengerti. Begitu, betul, bisa saling menghargai. Baik. Oke, kita ke pernyataan kedua. Bentar, ambil contekan. Oke. Pernahkah Bapak Ibu menemui siswa-siswi yang menganggap bendahara dan sekretaris kelas itu harus perempuan? Kalau sekretaris karena tulisannya bagus, karena perempuan tulisannya bagus. Kalau bendahara karena perempuan biasanya lebih galak dan cerewet. Pernah atau nggak pernah? Monggo. Wah, pernah semua nih. Kayaknya emang kejadian di hampir di semua sekolah itu kayak gitu ya. Bener nggak ini Pak Taufik? Kalau di sekolah Pak Taufik gimana nih? Iya, kalau di sekolahan kami itu ya mayoritas pengurus kelas itu ya cewek semua. Dari ketua kelasnya, kemudian bendaharanya, bahkan sekretarisnya itu juga cewek. Kenapa cewek? Ya itu identik dengan tadi tulisannya bagus, kemudian ya biasanya yang lemah lembut itu juga sih, ya itu. Kemudian ketika di kelas juga mayoritas organisasi itu dikuasai oleh cewek dengan tipe-tipe semacam itu tadi. Kemudian di OSIS pun juga gitu, Pak. OSIS juga ketuanya kemarin juga terpilih cewek juga. Ya. Baru wakil ketuanya cowok, sekretarisnya cewek lagi. Nah, itu di sekolahan kami mendominasi cewek-cewek yang ikut andil dalam organisasi di lini tingkat sekolahan itu. Kepramukaan juga gitu, cewek-ceweknya juga yang aktif dan bisa mengikuti kegiatan di kegiatan kepramukaan itu juga. Oleh karenanya peran gender ternyata di sekolahan kami itu ya secara sosial itu banyak cewek-cewek yang mendominasi, sehingga cowoknya itu ya
Nyun sewu hanya sebagai bodyguard lah. Oh, kamu keamanan saja. Itu. Jadi proses apa namanya gender yang ada di sekolahan kami itu semacam itu, Mbak. Nggih. Menarik nih, sampai ketua OSIS, di pramuka juga semuanya cewek. Ini berarti semacam membuktikan kalau cewek juga bisa gitu kan. Semakin kesini cewek juga sudah semakin terlihat nih jiwa-jiwa kepemimpinannya kayak gitu. Nah, kalau dari sekolah Bu Arum nih, apakah sama atau seperti apa? Secara keseluruhan hampir sama dengan Pak Taufik. Jadi kalau di kelas itu kan, yang namanya sekretaris itu harus perempuan, apalagi bendahara gitu. Karena kalau bendahara itu biasanya laki-laki itu teledor kalau mereka mikirnya. Ya. Makanya yang lebih bisa nge-save uang itu biasanya perempuan. Apalagi kadang kalau laki-laki uangnya dicampur, nanti buat jajan bingung. Nah, ternyata uangnya berapa? Lupa nyatetnya. Nah, kalau sekretaris kan cenderung disuruh nulis di papan tulis, nanti buat notulen kayak gini. Cowok disuruh bikin kayak gitu, gak mau ah. Kalau disuruh jadi sekretaris, dia pasti bilangnya, cuma kalau jadi sekretaris nanti dikatain banci. Masa laki-laki jadi sekretaris sih? Ya. Ada stigma yang seperti itu. Tapi kalau ketua kelas, mayoritas justru di sini laki-laki. Tapi kalau untuk sekretaris dan bendahara, rata-rata kebanyakan perempuan. Menarik nih, menarik. Masa laki-laki jadi sekretaris gitu. Kenapa gitu loh? Kenapa gitu? Emang kenapa ya kan kalau laki-laki jadi sekretaris begitu ya, Bu ya? Apakah sudah diberikan juga nih, Bu, terkait pengertian itu kalau sebenarnya peran gender itu bisa loh, yang namanya peran-peran seperti itu bisa loh dijalani mau laki-laki atau perempuan. Apakah sudah disampaikan Ibu atau seperti apa nih? Oke, untuk peran gender itu sudah saya sampaikan bagaimana yang ada di modul setara juga di situ. Bagaimana kita membedakan yang namanya gender. Gender sama seks kan berbeda. Seks itu lebih ke jenis kelamin, sedangkan gender itu lebih ke sifat atau perilaku yang sudah melekat. Kalau laki-laki harus kayak gini, perempuan harus kayak gini. Bedanya kalau gender itu muncul karena adanya stigma dari masyarakat. Sedangkan kalau seks itu sudah bawaan dari lahir secara biologis, benar kan? Nah, di kelas pun saya sampaikan, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender. Kenapa? Karena kalau bilang laki-laki yang bagian ngangkat berat, nyatanya ada binaragawati yang juga ngangkat beban yang berat juga. Perempuan tuh harus bersih-bersih rumah, yang harus masak dan nyuci dan lain-lain. Padahal chef banyak juga yang cowok. Betul. Ya. Saya juga menekankan kalau adanya stigma seperti itu bisa mengarah ke ketidakadilan gender. Jadi lebih membatasi. Cewek nggak boleh kayak gini, yang boleh kayak gini cowok. Cowok nggak boleh nangis. Kan nanti kalau nangis ntar dikatain, kok cowok kok nangis? Itu stigma dari kecil yang biasanya orang tua kita berikan kepada kita. Kok cowok nangis sih? Cowok tuh harus kuat, nggak boleh nangis. Padahal ketika laki-laki tidak mengeluapkan emosinya juga bakal berpengaruh terhadap perkembangan dia. Gitu. Baik. Nah, kalau dari Pak Taufik nih, selain tadi terkait bendahara dan sekretaris yang harus perempuan, ada nggak sih Pak cerita menarik lain terkait peran gender ini kalau di sekolah Pak Taufik, di siswa-siswinya? Iya, kalau peran gender di sekolahan kami itu ya seperti kegiatan yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar itu ya mayoritas dikuasai oleh cewek ataupun perempuan itu. Tetapi pada dasarnya sudah saya sampaikan terkait dengan gender itu. Jadi posisi gender itu kaitannya dengan perilaku ataupun kegiatan di kesosialan. Jadi ketika ada sekretaris tadi cewek ataupun cowok, itu
sama saja. Jadi bisa dijalani oleh ya cowok juga bisa, cewek juga bisa, sehingga tidak ada pembedaan dalam profesinya itu. Ketika saya menyampaikan di pemilihan karir itu ya contohnya, itu banyak cowok yang milih jadi koki juga ada. Kemudian ceweknya kepengen jadi polisi atau poluan, itu kan semacam karir-karir yang biasa dipilih oleh anak-anak itu kan, sehingga itu semua adalah bisa dilakukan oleh cowok dan bisa dilakukan oleh cewek. Bahkan ketika kita tahu menteri-menteri di kabinet Bapak Jokowi ini juga ada semacam ya perwakilan dari perempuan ya dari Menteri Luar Negeri atau itu juga cewek, Menteri Keuangan itu kita juga tahu. Jadi tidak tidak menutup kemungkinan cowok juga bisa, cewek juga bisa untuk mengemban karir yang dicita-citakan oleh anak-anak itu. Gitu. Oke, pilihan karir, ada ya Pak sesi kayak gitu? Ada. Maksudnya saya kan nggak tahu terkait itu. Apakah mungkin terus siswa-siswinya dibagikan form untuk diisi atau seperti apa Pak? Iya, jadi kita ambil kertas, kita kasihkan ke anak-anak, kita gambar pohon itu. Pohon karir namanya. Silakan anak-anak tempelkan cita-cita anak-anak ke pohon ini. Ya, ini nanti bisa menjadi gambaran anak-anak, oh ternyata saya itu melihat dari bakat dan minat saya, oh saya kepengen jadi polisi misalnya, oh saya kepengen jadi koki tadi ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah dialami oleh anak itu sendiri. Oke. Jadi dari siswa-siswinya pun ketika memilih di pohon karir itu maksudnya sudah nggak terpatok sama stereotip gendernya yang berkembang di masyarakat ya, kayak sudah banyak yang berminat jadi koki, sudah banyak yang berminat perempuan jadi polisi atau poluan itu tadi, dan pekerjaan-pekerjaan yang yang kayaknya cocok untuk laki-laki, ternyata perempuan juga ada yang memilih loh kayak gitu. Wah, menarik. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Nah, sekarang pernahkah Bapak Ibu menemui pembagian kerja dalam piket kelas yang berbasis stereotip gender? Misal, laki-laki yang balik-balikin kursi sebelum kerja bakti, perempuan yang ngepel dan nyapu. Silahkan, pernah atau belum pernah? Wah, pernah semua nih. Baik. Nah, kalau mungkin dari Bu Arum dulu, kalau di sekolahnya seperti apa? Kalau sebelum pandemi otomatis, ini sebelum pandemi ya Bu dan Pak, mengamati siswa-siswinya ketika kerja bakti atau ketika bersih-bersih kelas itu budayanya atau pembagian kerjanya seperti apa nih? Kalau di sekolah kami terkait dengan misalnya kerja bakti biasanya sama yang diungkapkan sama Mbak Janati tadi. Biasanya laki-laki kayak yang buang sampahnya, ngambil air yang berat-berat. Nanti gilirannya tuh perempuan toh kan dan resik. Oh nek misal gak resik misalnya. Nanti kalau misalnya nggak bersih, itu loh suamimu jenggotan kayak gitu. Biasanya cowok alasannya kayak gitu. Nanti yang cowok duduk-duduk di depan. Nanti di bagian ada yang berat baru nyuruh laki-lakinya. Gitu. Jadi yang ngepel, nyapu itu menurut mereka itu bagian perempuan semua. Kalau yang berat-berat laki-laki. Oke. Kalau nyapu nggak bersih nanti suaminya berewokan. Ya kalau berewokan kayak Reza Rahardian, Janati juga mau. Kayak gitu ya. Oke, kalau dari sekolah Pak Taufik nih, siswa-siswinya seperti apa?
ketika ada kegiatan, mungkin bukan cuma kegiatan kerja bakti ya, kayak mungkin ada lomba-lomba atau seperti apa, pembagian kerjanya seperti apa? Iya. Jadi kalau di sekolahan kami itu ya hampir sama dengan sekolahnya Bu Arum ya. Jadi pembagian kerja tadi ya, kaitannya dengan cewek dan cowok itu ya. Kalau cewek tadi identik dengan hal-hal yang lembut lah, yang lembut. Kemudian tadi contohnya menyapu itu. Kalau yang cowok bagiannya ya yang angkat junjung lah. Ya, angkat junjung barang-barang yang agak berat. Itu sudah sudah disampaikan oleh biasanya di ketua kelasnya itu. Yuk ini hari ini kerja bakti, kita pembagian tugas ya. Tugasnya si A ini ya menata kursi ataupun mengangkat kursi ya. Kemudian si B ini yang cowok ambil air ke kamar mandi dan lain sebagainya itu. Kemudian di kegiatan-kegiatan yang lain pun juga pembagian tugas itu juga ada itu ya. Kayak misalnya kita persiapan upacara ya, upacara bendera itu ya sama ketika ada angkat junjung yang sound itu ya, bawa sound system itu ke lapangan ya, itu bagiannya cowok itu. Kemudian kalau yang cewek ya membawa persiapan untuk upacara, baik bendera maupun teks-teks yang akan dibaca ketika upacara. Itu pembagian tugasnya gitu Mbak. Oke, wah menarik. Yang saya tertarik sama ini nih, Pak Taufik tadi yang terkait kegiatan upacara. Kegiatan upacara apakah ada stereotip gender yang ikut nih Pak? Kayak semisal pemimpin upacaranya harus laki-laki, pengibar benderanya terus kemudian dirijen untuk Indonesia Raya dan lagu-lagu itu perempuan atau seperti apa Pak? Apakah ya udah ya nggak apa-apa pemimpin upacara perempuan, dirijennya laki-laki atau seperti apa? Iya, jadi kalau di sekolahan kami itu sesuai dengan kelasnya masing-masing, Mbak. Jadi kelas itu nanti mendiskusikan siapa yang jadi pemimpin upacara, siapa yang membawa bendera, itu sudah dikomunikasikan. Tetapi di pelaksanaan itu ya kalau yang bendera itu ya cewek biasanya itu. Kemudian kalau pemimpin upacaranya kadang cewek, kadang cowok, tergantung kelasnya masing-masing. Dan itu pun juga dipandu oleh wali kelas masing-masing. Oh, Senin depan itu tugasnya misalnya 8A, maka siapa yang jadi pemimpin upacara, siapa yang pengibar bendera, siapa yang petugas membawa teks Pancasila dan lain sebagainya itu. Gitu. Oke. Kurang lebih masih sama sih ya. Maksudnya sama saya waktu SD dulu. Soalnya waktu SMP teman-teman saya cewek semua satu sekolah. Jadi saya tidak tahu nih bagaimana interaksi terkait peran gender di sekolah kayak gitu ya. SMP SMA teman saya cewek semua Pak. Jadi saya nggak tahu gitu kan. Nah, kemudian terkait materi setara nih Bu Arum, ada cerita menarik nggak ketika menjelaskan terkait peran gender ke teman-teman siswa dan siswi? Pengalaman menarik terkait menyampaikan peran gender gitu ya. Kadang ada pertanyaan siswa tuh yang mereka, kenapa sih Bu kok laki-laki mesti dikongkon ya, mesti disuruh mengangkat hal-hal yang berat kan. Cewek misalnya nanti kalau misalnya nggak kebenaran mereka marah-marah. Kemudian ada juga, kenapa sih Bu kok perempuan harus lemah lembut? Terus kalau misalnya kita bergaul dengan teman-teman laki-laki nanti orang-orang tuh bilang kalau kita tuh ini pasti cewek nakal. Oke. Kan kadang ada. Mereka juga yang laki-laki pun sama. Kenapa sih Bu? Kalau misal kita main sama teman-temannya banyak ceweknya, nanti kita cowok kok main sama cewek. Mereka kadang menanyakan hal itu juga.
Dan di situ saya berusaha untuk meluruskan. Sebenarnya mau berteman dengan siapapun itu tidak bermasalah. Itu tidak akan merubah apapun yang ada di diri anak tersebut. Kalau kamu bermain misalnya laki-laki dengan perempuan, bukan berarti laki-laki itu banci. Nyatanya ketika ditanya, dia punya pacar juga. Pacarnya cowok apa cewek? Cewek. Berarti kan dia normal gitu kan. Cuman mungkin frekuensinya dia nyaman ketika berbicara dengan teman-teman perempuan dibandingkan teman laki-lakinya. Seperti itu. Jadi kadang hal yang seperti itu perlu kita tekankan. Ketika kita menjudge atau melabeli seseorang, itu justru banyak hal yang akan berdampak kepada anak itu. Salah satunya cemas. Nanti kalau aku berteman dengan ini, nanti aku dikira seperti ini. Kemudian dia juga kadang bisa depresi, walaupun depresi itu kadang tidak terlihat. Cuman biasanya terlihatnya anak ini akan sedikit menjauh atau membuat tamennya sendiri agar dia merasa aman untuk batinnya sendiri. Nah, hal ini yang kadang sering sekali saya sampaikan ke anak-anak. Laki-laki sama perempuan itu sama. Yang berbeda hanya seksnya. Cuman ada kaidah-kaidah yang memang harus dibedakan. Misal, menyentuh boleh, tapi tidak untuk bagian yang lebih privacy seperti itu. Ya kan? Misalnya, megang gini boleh, gitu kan? Megang seperti ini boleh. Tapi kalau sudah sampai kemana-mana itu nggak boleh. Nah, itu juga disampaikan kepada anak-anak. Oke, baik. Nah, menarik nih saya mendengar cerita Bu Arum tadi terkait laki-laki yang lebih banyak berteman sama cewek-cewek. Nah, saya pernah baca hasil penelitian kalau laki-laki yang lebih banyak bermain dengan perempuan itu ada mungkin dia ketika bermain dengan sesama temannya yang laki-laki itu kayak mungkin kurang nyaman, mungkin dia dibully atau mungkin dia dibully itu, saya mau ngomong apa tadi, kayak disuruh-suruh atau mungkin lebih sering diejekin sama teman-temannya, jadi dia lebih nyaman nih atau lebih merasa nyaman ketika deket sama teman-temannya yang perempuan, yang mungkin kalau anak perempuan kan ketika kumpul ya ejek-ejekan ya biasa gitu kan. Kalau laki-laki kan mungkin kadang lebih ekstrim kalau yang saya lihat dari lingkungan saya kayak gitu. Seperti itu sih. Menarik. Nah, ini nih, Bapak Taufik dan Ibu Arum kan sudah tahu nih terkait materi-materi setara seperti apa. Kemudian juga Bu Arum sudah mengimplementasikan, dan Pak Taufik mungkin akan ya Pak ya, pasti mengimplementasikan ya Pak, pasti dong. Nah itu, kenapa sih materi setara atau materi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini perlu disampaikan ke teman-teman SMP atau teman-teman siswa-siswi? Apa sih pentingnya kayak gitu? Coba deh, Janeti mau dengar dari Pak Taufik. Penting sekali terkait dengan materi setara untuk anak-anak SMP, karena agar memahami secara detail terkait dengan kesehatan reproduksi itu. Jadi tidak sekedar mengetahui dari orang ke orang, tetapi tidak tahu dasarnya. Karena kita punya setara itu, ya kita sampaikan materi-materi yang terkait dengan itu agar anak-anak lebih paham betul terkait dengan gender, seks, dan lain sebagainya itu, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam persepsi kesehatan reproduksi remaja. Oke, nah benar-benar banget Pak. Remaja itu perlu semacam pegangan informasi, sumber yang terpercaya, karena sekarang kan di era kayak gini kan semuanya bisa diakses dari benda berukuran 6 inci ini.
semuanya bisa dicari di sini. Jadi kan kayak nggak tahu nih mana yang benar, mana yang enggak. Nah, jadi setara ini bisa jadi salah satu jalan keluarnya kayak gitu. Mantap Pak Taufik. Dari Bu Arum, monggo, kira-kira kenapa sih pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini perlu disampaikan? Kalau menurut saya, kenapa sih penting? Karena itu tadi, daya ingin tahu anak-anak itu semakin tinggi sekarang. Jadi ketika tidak diarahkan, dia akan mendapatkan informasi yang salah. Nah, dengan modul setara ini kita menjelaskan bagaimana anak untuk menjaga reproduksinya, bagaimana dia mengetahui tentang dirinya, bagaimana dia nanti membuat keputusan, bagaimana peran gender dan seksualitas, banyak sekali di situ dijelaskan. Jadi anak itu tidak bingung, oh ternyata kita itu ketika seperti ini harus seperti ini. Oh ternyata ini salah ya, oh yang benar seperti ini. Itu fungsinya kita mengaplikasikan modul setara itu. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebih sama ya terkait rasa ingin tahu remaja sekarang itu tinggi. Jadi gimana pun harus diberi informasi-informasi yang terpercaya. Nah, salah satu informasi yang terpercaya bisa teman-teman sahabat Pilar dan Bapak Ibu di rumah dapatkan di Pilar dong pastinya. Nah, mulai dari di Instagram Pilar, bisa di @pilar_PKBI atau di YouTube Pilar, di Pilar PKBI. Nah, di situ akan ada banyak banget informasi-informasi yang dekat dengan remaja, informasi kesehatan reproduksi, terkait gender, terkait kesehatan mental juga ada. Terus kemudian sesi-sesi Pilar beberapa kali juga ada di posting di YouTube. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan nih sesi-sesi Pilar, sesi-sesi webinar Pilar, bisa ke YouTube Pilar, bisa ke Instagram Pilar. Seperti itu. Bapak Ibu, aduh saya kok blank. Oke. Bu Arum dan Pak Taufik, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih sudah semangat banget nih, sudah tepat waktu. Terima kasih sudah sharing terkait siswa-siswinya. Kemudian juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila mungkin tingkah laku Janatis yang ini agak ajaib. Mohon maaf. Dan juga jangan kapok untuk berinteraksi dengan Pilar. Silaturahminya ke Pilar juga semoga semakin lancar. Sehat-sehat Bapak Ibu, semangat puasanya, semoga bisa sampai Lebaran dan bertemu di Ramadan selanjutnya dan selanjutnya. Panjang umur, sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.